nama saya Siti Aisyah Gunawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam kelas 1E. Tujuan saya membuat video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ulumul Hadis dengan tema perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis secara garis besar yaitu adalah al-qawaidul mu'arrifatur rawi wal marwi, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Apa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, atau bisa disebut dengan sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan, atau bisa disebut dengan matan. Adapun contoh hadisnya yaitu adalah haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyarah Abu Al-Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja lillahi falam yarfud walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Yang artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun pembagian ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah dan yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta keadaan para perawi dan syaratnya mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan hadis. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, sejumlah sahabatnya mulai mencatat dan menghafalkan ajaran dan perbuatan beliau. Proses penuturan hadis mulai berkembang meskipun dalam bentuk lisan. Yang kedua adalah pada zaman sahabat. Para sahabat Nabi yang paling dekat dengannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mulai mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab adalah salah satu dari mereka yang pertama kali memerintahkan pengumpulan hadis dalam bentuk tertulis. Yang ketiga adalah pada zaman tabi'in. Generasi berikutnya yaitu generasi yang disebut dengan tabi'in, yaitu setelah para sahabat. Melanjutkan penelitian tentang hadis dan pengumpulan hadis dari para sahabat. Para ulama seperti Imam Hasan al-Basri, Ikrimah, dan Sa'id ibnu Jubair menjadi tokoh penting dalam pengembangan ilmu hadis. Lalu pada abad ke-8 Hijriah atau 4 Masehi, ulama seperti Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi membantu memperluas dan mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hadis. Mereka mengembangkan metode kritik hadis dan menghasilkan karya-karya besar dalam bidang ini. Selanjutnya pada era modern. Selama era modern, pengembangan ilmu hadis terus berlanjut. Karya-karya penting tentang kritik hadis, biografi perawi, dan penelitian hadis dibuat oleh para ulama kontemporer. Dalam sejarah Islam, ilmu hadis menjadi pondasi penting untuk penyebaran, pemahaman, dan pengembangan ajaran Islam. Karya-karya besar dalam ilmu hadis telah menjadi pedoman
dalam penelitian dan interpretasi hadis, memastikan bahwa warisan hadis Nabi Muhammad SAW dapat dipelihara dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.